Halo semuanya, perkenalin nama aku Nabila Sania Fitri dengan NIM C2443. Jadi pada video kali ini, aku akan membuat video tentang micro teaching dengan menggunakan aplikasi software bernama Mega 12. Nah, jadi yang pertama-tama itu kita harus ke Chrome dulu, terus kita ketik NCBI. Nah, nanti munculnya akan kayak gini, kita pencet aja yang paling atas. Nah, untuk alt database-nya, ini ada alt database, kita pencet, terus kita pilih yang nucleotide. Nah, karena kita di sini mau nyari bahasa nukleotidanya. Terus berhubung aku pakai ikan nila, jadi kita tulis nama latinnya ya, Oreochromis niloticus. Nah, jangan lupa kita tambahin COI di belakangnya. Kalau udah, kita search aja. Nah, kalau udah kayak gini, kalian terserah pilih yang mana aja. Pencet aja, sama aja kok. Nah, kalau udah kayak gini, nanti akan muncul kayak gini, kalian scroll ke bawah. Nah, ini yang akan kita ambil data si ininya. Nah, ini nanti kita blok aja, terus habis itu kita copy. Nah, kalau misalkan udah, terus kita langsung ke Word. Terus nanti kita pindahin ke Word kayak gini. Dia ada namanya, ada versinya gitu kan. Nah, aku pakai 4 ikan. Di sini ada Oreochromis niloticus, Oreochromis urelapis, ada Saroterodon galilaeus, terus ada Ospronemus goramי juga. Aku pakai 4 jenis ikan dengan eh, beda spesies, beda genus, beda family juga, family gitu. Oke, langsung aja yang pertama kita masuk ke Mega 12-nya. Oke, yang pertama kita pencet file dulu, terus lanjut ke edit text file. Jangan lupa ya, Mega 12-nya harus di-download dulu. Nah, kalau misalkan udah keluar kayak gini, kita langsung aja ke sini. Hmm, WA, enggak, Word. Kalau udah, kita blok dari yang nomor satunya ini ke sini. Kita Ctrl C, terus kita masuk ke sini, datanya kita pindahin ke sini. Kita paste, kita pencet Ctrl A. Di sini ada utilities, kita pencet, terus ada format selected sequence, terus kita remove space digit, Ctrl A lagi, kita pencet utilities, terus kita pencet match multiple lines. Nah, kalau udah kita Ctrl A lagi, kita Ctrl C abis ini. Kalau udah kita pencet si minimize di sini. Oke, kalau udah kayak gitu kita masuk ke line yang ada di pojok kiri atas yang ini ya teman-teman. Terus udah kita pencet aja, terus kita pencet edit bulk alignment. Kalau kita pencet OK aja, terus kita pilih yang si DNA. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, teman-teman tuh bisa ngisi aja. Kan tadi udah kita copy kan. Nah, sekarang kita Ctrl V buat paste. Nah, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, untuk sequence-nya di sini tuh kita bisa ganti si sequence-nya tinggal diklik dua aja. Nah, jadi kita ke Word lagi. Terus kita lanjut ini. Kita blok, kita Ctrl C. Terus kita ke sini, terus kita pencet 2 kali, terus kita langsung Ctrl V. Nah, dia akan muncul deh namanya. Ini kita bisa geser ke sana. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau misalkan mau nambahin itu, karena aku berhubung pakai 4 ikan, tinggal ditambahin aja. Kita di sini ada tanda plus merah kayak gini. Kita plus. Hmm. Nah, itu nanti kita lanjutin pakai cara yang sama sampai semua ikannya kayak gini. Tuh, nah aku bakalan mau iniin masukin data-data dulu ya. Tunggu ya. Nah, jadi teman-teman, ini datanya udah aku pindahin semuanya. Nah, nanti bentuknya bakal jadi kayak gini. Nah, itu tuh kita coba geser-geser dulu ya. Coba kita geser-geser. Tuh, datanya udah kayak gini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, si datanya ini kita kontrol A. Terus, kita ke sini, alignment. Terus kita pilih align by close tau W atau yang pertama ini. Nah, jadi ini kita pencet OK aja. Nah, nanti kan muncul yang kayak gini datanya. Nah, ini tuh
Kita blok aja di atasnya nih, kita blok kayak gini sampai si data-data ini tuh hilang gitu ya teman-teman. Hmm. Nah, strip-strip ini harus kita hilangkan, kita hempaskan. Nah, langsung kita delete aja. Nah, terus habis itu sama lakuin hal yang sama buat yang bagian set. Pokoknya delete-delete aja sampai semuanya nggak ada strip-stripnya dan rata kiri kanan. Nah, ini juga yang di bagian sini itu kita pokoknya kita hapus-hapus aja sampai dia ujung banget. Nah, kalau misalkan udah kayak gini datanya, selanjutnya itu kita lanjut aja langsung ke bagian data di sini. Terus kita pencet phylogenetic analyze. Oke. Kita yes. Nah, jadi kayak gini terus kita pencet nih. Nah, ininya kayak bakal jadi kayak gini. Nah, kalau udah kita masuk ke Phylogenia ini, kita pencet aja, terus kita pilih yang konstruk atau tes UPGMA3. Nah, kita pencet yang ini. Kita pencet aja. Nanti kita okein aja. Ini kita okein juga. Nah, buat munculin angkanya, tuh kita pakai branch line yang ini kita checklist. Nah, tuh. Di kelihatan ya, di sini ada data-datanya. Jadi itu data kekerabatan. Nah, Oreochromis ke Oreo Oreochromis melticus ke Urolapis itu 0,03 kekerabatannya. Kalau misalkan Oreochromis ke Saproterodon galilaeus itu jaraknya 0,5. Nah, dan begitu selanjutnya. Nah, itu kayak gini. Nah, itu tuh jarak-jarak. Jadi semakin deket jaraknya berarti semakin dekat betulnya. Nah, kalau misalkan untuk Oreochromis celticus ini, kalau misalkan sama Osprenomus gorami itu 0,21 itu paling gede. Gitu. Nah, oke. Ini kita minimize aja ya. Dan selanjutnya, kalau misalkan udah, kita ke distance yang ada di sini. Kita pencet aja distance-nya, terus kita pilih yang compute pairwise distance yang paling atas. Kita pencet, terus kita okein aja, terus kita okein lagi. Nah, nanti akan muncul kayak gini, teman-teman. Nah, ini tuh hubungan si Oreochromis sama ikan-ikan lain, begitupun yang lainnya, gitu. Jadi, nah, ini tuh hubungan kekerabatan mereka. Kalau semakin besar jaraknya, maka semakin besar angkanya, maka hubungan kekerabatan mereka tuh makin jauh gitu. Kita minimize lagi. Nah, jadi kalau misalkan udah, nah nanti kita lanjut ke si analisis. Nah, ini tuh ada di sampingnya si file ya, paling atas sendiri dia. Kita pencet analisis, kita pencet model. Nah, kita cari nomor 3 yang baris apa ketiga dari bawah yaitu compute nucleotide composition. Jadi buat ngelihat komposisi si nukleotidanya. Kita pencet aja, kita okein, kita oke lagi. Ah, ini bakal muncul kayak gini teman-teman. Nah ini nih ntar si timinya berapa, sitosinya berapa, adeninya berapa, guaninya berapa, totalnya berapa. Nah kalau misalkan ini kan totalnya sama ya 463. Nah kalau misalkan total ini nggak sama, berarti data kalian tuh ada yang salah. Tuh, nah ini udah sama ya. Nah itu jadinya kayak gini. Nah udah deh kalau misalkan udah, kita minimize lagi. Terus habis itu buat nyimpan filenya, kita pencet file, terus kita ke convert file format to mega, oke? Kita pencet oke aja.
Oke. Nah, mungkin segitu aja video micro teaching dari aku. Kurang lebihnya, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah penyampaian, karena aku juga baru belajar. Jadi harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.